Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya kakak-kakak sekalian. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama-tama yang patut kita ucapkan adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-18 kalinya, kita masih diberikan kondisi kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih melaksanakan pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi salawat dan salam kita curahkan dan tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan bagi seluruh alam semesta, dan yang pastinya kita selaku hambanya adalah mendapatkan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Itulah harapan kita selaku hambanya. Jadi baik kakak-kakak, mohon maaf sebelumnya karena ini baru pertama kali kita laksanakan di pagi hari atau pada saat baru pertama kali kita laksanakan tatap maya di jam pelajaran kak ya. Jadi izin kepada kakak-kakak untuk membagikan atau share untuk materi tentang umpan balik rencana tindak lanjut ya, terkait dengan tugas kakak-kakak ya yang telah dilakukan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada sesuatu hal yang ini kak ya, yang mengganggu. Jadi hari ini materi kita adalah umpan balik tentang rencana tindak lanjut. Nah, sesuai seperti biasanya saya akan sampaikan, ini adalah kesepakatan bersama terkait dengan pertemuan di room kakak-kakak sekalian ya. Yang pertama, kalau tidak ada sesuatu hal, ini silahkan menyalakan kamera, kemudian matikan mikrofon. Kalau ada kakak-kakak lain yang berbicara atau ada kalau tidak ada sesuatu hal yang ini kayak yang mendesak, kemudian diharapkan hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Itulah kesepakatan bersama pada saat kita melakukan tatap maya kakak sekalian. Nah, sebelum kita materi, saya persilahkan kepada Kak Hasriyadi untuk memimpin doa pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada Kak Hasriyadi. Silakan Kak ya. Ya Kak, ya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kakak berikan materi hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Hasriyadi ya. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama dan terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini tentang pemahaman rencana tindak lanjut, mudah-mudahan dengan berkolaborasi dengan kakak-kakak sekalian kita dapat menambah ilmu ya terkait dengan bagaimana program tentang rencana tindak lanjut dari kakak-kakak sekalian. Jadi baik Kak, saya sampaikan bahwa adapun tujuan dari kegiatan tentang pemahaman rencana tindak lanjut adalah yang pertama kakak-kakak itu mampu memahami
pentingnya memberikan umpan balik. Kemudian yang kedua, berbagi pengalaman saat pelaksanaan rencana tindak lanjut. Kemudian yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut. Jadi itulah tujuan pertemuan kita pada pagi hari ini, kakak-kakak sekalian. Nah, adapun agendanya adalah yang pertama 5 menit sebagai pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, kemudian pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan tentang agenda kegiatan. Kemudian yang kedua, 30 menit itu berbagi cerita tentang bagaimana pembuatan rencana tindak lanjut, kemudian saling memberikan umpan balik secara bergantian di dalam room meeting. Kemudian yang ke-10 menit terakhir adalah mengisi RTL 3 analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut tentang PPKG PJOK kakak sekalian. Nah, pertama saya ingin tanggapan dari kakak-kakak sekalian. Bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang kakak-kakak laksanakan? Apakah mendapat dukungan dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kakak-kakak sekalian? Kemudian apakah ada tantangannya? Kemukakan apa tantangan ketika kakak-kakak melakukan rencana tindak lanjut? Kemudian solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Kira-kira kakak-kakak apa solusi yang ditawarkan ketika tantangan pada saat melakukan RTL itu ada? Silakan kakak-kakak resen, ada yang ingin berbagi tentang pelaksanaan rencana tindak lanjut kakak-kakak ya. Atau pada saat RTL ini semuanya aman-aman saja, atau bagaimana dari awal, langkah awal yang dilakukan kakak-kakak? Bagaimana teknik pelaksanaannya? Apa yang dilakukan terlebih dahulu? Silakan resen, kakak-kakak yang lain. Ya, Kak Sriadi, silakan Kak Sriadi ya. Disusul sebentar Kak Darus Data, Kak Sri. Ya, silakan Kak Sriadi yang pertama. Oke, jadi bagaimana rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan? Jadi di pihak sekolah dan kepala sekolah Pak Eka sangat setuju dengan adanya tindak lanjut RTL ini, karena saya mengangkat tentang permainan tradisional, karena sekarang generasi Z itu kebanyakan dia main game online, tidak tahu permainan tradisional. Jadi kepala sekolah sangat mendukung untuk pengembangan permainan tradisional, dan solusinya itu dia melibatkan semua siswa, bilang kalau bisa semua siswa dilibatkan supaya tahu nilai-nilai permainan tradisional dan adat. Terima kasih Kak. Makasih Kak Sriadi. Ya, apa tadi tantangannya Kak? Tantangannya karena ini kayak generasi Z sekarang itu sudah melupakan yang terkait dengan permainan-permainan tradisional terkait di ini kayak PJOK ya. Iya Kak. Oke. Ini ya Kak Sriadi dengan Kak Hasan ya. Bagaimana dengan Kak Hasanuddin ini Kak Sriadi? Apakah berkolaborasi dengan Kak Hasanuddin? Berkolaborasi Kak, karena saya memaparkan beberapa slide. Selanjutnya lanjut oleh Pak Hasan. Setelah selesai, saya mengajukan balik kepada peserta rapat. Tapi tidak ada tantangan di dalamnya Kak ya, pada saat berkolaborasi dengan Kak Hasanuddin ya? Iya, tidak ada juga. Oke, makasih Kak Sriadi tentang ini berbagi pengalaman tentang pada saat melakukan ini rencana tindak lanjut. Ya, saya persilakan kepada Kak Darus Sidarta, silakan kayaknya untuk berbagi bagaimana pengalamannya pada saat ini rencana tindak lanjut.
Kak Darwis data bisa monitor. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makin mohon bercahaya maaf, Kak, Kak. karena terlambat karena ini sudah mulai tumbuh ini, Kak. Sudah mulai ya sila. Ini santai saja Kak ya, santai saja ya. Ya, Oke, siap, Kak. silakan. Ini lagi istirahat anak-anak. Baik. Jadi rencana tindak lanjut. Saya lakukan pada saat hari Senin. Pada hari Senin, kebetulan hari apa kayak itu? Hari Guru, ya. Ya betul, hari Senin. Pertama itu, tentu saja pertama itu kita minta izin ke kepala sekolah. Saya langsung masuk ruangannya. Beliau mengiyakan untuk berkoordinasi dengan ketua komunitas. Dan alhamdulillah ketua komunitas itu memberikan jadwal bagaimana kalau sekarang saja, mumpung guru-guru berkumpul di hari guru itu. Alhamdulillah tidak ada kepala sekolah dan ketua komunitas itu mendukung RTL-nya. Kemudian untuk RTL saya itu berbeda dengan yang waktu presentasi dulu itu. RTL saya aksi RTL saya itu tentang makanan sehat, ya, tentang makanan sehat. Ya, karena memang di sekolah kami itu karena kebetulan tidak ada kantin, bahkan anak-anak di sini itu dilarang untuk belanja di luar, ya, cuma catering saja yang pertama. Kemudian tantangan, karena hasil akhir dari rancangan program saya ini membuat buku resep makanan, ya resep makanan. Mungkin tantangannya mungkin lebih ke bahan, ya itu tadi, ya buku resep makanannya itu saja tantangannya, bagaimana nanti bisa membuat terkait buku resep itu, dan nantinya diperjualbelikan ke orang tua siswa, ya, terkait resep nanti itu. Mudah-mudahan bisa diterapkan karena ini baru rancangan. Amin. Dilihat. Itu saja, Kak. Terima kasih, Kak. Oh ya, makasih Kak Darwis ya atas ini berbagi tentang rancangan tentang tindak lanjut apa yang ingin dilaksanakan oleh Kak Darwis ke depannya. Yang terakhir tadi Kak Sri, silakan mewakili berbagi Kak ya. Ya, baik. Kak Sri bisa dengar suara saya Kak? Ya, silakan ya, Kak. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Kak, saya berbagi pengalaman mengenai rencana tindak lanjut yang saya lakukan. Sebelumnya itu Kak, saya membuat surat undangan, kemudian menyampaikan ke grup dan saya mengumpulkan komunitas kami di dalam satu ruangan. Cuma jujur Kak, di situ pada saat penyampaian mungkin agak terburu-buru karena beberapa teman di situ Kak buru-buru semua mau pergi ke kantor. Iya, jadi saya cuma minta waktunya beberapa menit, minta tolong waktunya beberapa menit sebelum ke dinas, karena kan mereka buru-buru Kak, karena lumayan jarak dari Lembang ke kantor dinas dan mereka buru-buru. Mungkin itu di tantangannya Kak, tapi adapun dukungan dari mengenai RTL saya jauh yang di sekolah, karena kegiatan ini betul-betul di mana karena di sini RTL yang saya buat Kak, saya ingin menggabung antara sekolah induk saya dengan sekolah jauh saya. Yang biasanya mungkin saya cuma sekali-kali ke kelas jauh Kak, jadi RTL yang saya buat ini Kak, saya ingin menggabungkan kelas jauh dengan kelas induk yang ada di sekolah saya. Mungkin seperti itu Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Sri. Kak Sri sekarang di mana? Di sekolah atau di ini Kak?
Karena putus-putus di Di sini, anu, Kak. Kak, saya masih saya kembali kemarin Kak untuk buat hanya persentase RTL, kemudian kembali lagi ke Makassar karena Mama masih anu Kak, Oh, sementara boleh fisioterapi. masih di. Oh ya, mudah-mudahan ini Iya, Kak ya, orang tua dari Kak Sri ya, lekas sembuh Kak dan kembali beraktivitas seperti biasanya Kak. iya, amin Kak. Iya, terima kasih Oke, Kak. iya sama-sama Kak. Terima kasih Kak Sri ya. Kak, jadi itulah tadi beberapa teman-teman dari kita berbagi pengalaman pada saat ini kayak merancang tentang rencana tindak lanjut. Jadi saya rasa sama dengan problem semuanya kayak pasti dalam pelaksanaan ini uh, semuanya mendapat dukungan dari pimpinan masing-masing kayak. Kemudian tantangan pasti ada. Nah, kalau ada tantangan pasti kakak-kakak sendirilah yang mencari apa solusi yang kira-kira ingin ditawarkan sehingga tantangan tersebut dapat terselesaikan dengan baik kakak-kakak ya. Izin lanjut ke ini kayak slide berikutnya. Ya, jadi sekarang kita masuk di aktivitas kayak yang pertama yaitu tentang mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan umpan balik terhadap pembuatan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan. Tadi sudah beberapa kakak-kakak mewakili kayak. Jadi sebentar saya akan buat board ini kelompok. Di dalam kelompok tersebut itu masing-masing berbagi cerita kayak. Kemudian mengisi nanti ada yang diisi tentang analisisnya terkait dengan umpan balik ya, rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh kakak-kakak sekalian. Nah, adapun langkah-langkah dalam aktivitas tersebut yaitu fasilitator menjadi peserta menjadi 3 bor ya. Jadi sebentar 3 kelompok. Kemudian tiap peserta berbagi cerita, kemudian diberikan umpan balik oleh peserta yang lain dalam pelaksanaan pemaparan RTL yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, mengisi RTL, 3 analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Kemudian yang terakhir, ya, jadi dilakukan secara bergantian dengan durasi waktu kurang lebih 5 menit tiap orang. Jadi di dalam kelompok ya itu Kak masing-masing bergantian dalam waktu 5 menit ya tiap kelompok, tiap orang ya. Ini maksudnya setelah dibuat 3 bor itu terdiri yang hadir sekarang, bentar saya cek. 14 berarti 13 ya hadir semua kayak. Jadi dalam satu kalau itu ada 4 ada 5 ya. Jadi masing-masing itu berbagi cerita kayak bergantian terkait dengan RTL-nya. Kemudian dalam kelompok tersebut memilih siapa sebentar karena ada dipaparkan kayak mengisi 3 analisis. Jadi ada sebentar saya kirim nanti di kolom chat link analisis ya. Kemudian dalam kelompok itu mengisi siapa yang disepakati lah. Siapa yang disepakati rancangan siapa yang disepakati untuk dianalisis. Kemudian setelah kembali ke room utama itu akan masing-masing tiap kelompok itu memaparkan kurang lebih 5 menit tiap kelompok memaparkan analisis yang sudah diisi kakak sekalian. Bagaimana kakak sudah dimengerti? Ya Kak, ya. Oke. Jadi ini ya.
Oh, ini sudah masuk di ini, Kak. Oke. Jadi izin untuk ini kayak membagi kelompok terlebih dahulu. Jadi ingat kayak di room utama itu kelompok 1, di room 2 1 itu kelompok 2 ya. Kemudian ketiga room 2 itu kelompok 3. Kemudian tiap kelompok saya kasih ini waktu 20 menit kakak-kakak ya. Berkeringat kuliah baru ini capek kayak dari mengajar. Masih ini kayak masih ini baru ini langsung ikut ini kayak semangat terus kalau gitu. Ya, jadi sudah saya kirim di kolom chat kakak-kakak ya link untuk mengisi analisis ya. Jadi silakan dibuka. Kemudian nanti pada saat ini kelompok itu sudah tidak ini kayak. Oke, silakan di bergabung masing-masing kelompoknya Kak. Kak Darwis, Kak Halimah, Kak Senal, Kak Jamil, itu di kelompok lain ya. Silakan bergabung dengan room masing-masing Kak. Jadi saya kelompok satu. Iya. Yang kelompok 1 itu Kak Dendi, Kak Fatma, Kak Sulham, Siapa lagi? 3 orang ya. Oh, Kak 3 orang. Saya salah tadi. Nanti saya tambahkan Kak.
Ya, Kak Jamil ya. Kak Darwis, silakan di kelompok ini kayak di kelompok 2. Oke, silakan kakak-kakak dimulai. Kita dulu Kak Fatma. Ceritakan anu tak anu analisisnya per per peserta atau nanti yang mau ditentukan nanti kelompoknya. Ini sudah ada kelompoknya kayak. Masuk ditentukan nanti satu Ah, kelompok ditentukan siapa yang mau naik. betul. Siapa? Cuma di sini Kak, silakan dipresentasikan masing-masing. Ya. Nah, setelah itu dipilih siapa ya tugas atau rencana yang ingin ini kayak untuk dianalisis. Kemudian pada saat kembali di room utama itu dipaparkan kayak masing-masing di depan kelompok. Oke, silakan Kak ya. Izin untuk memute mic dengan kamera kakak sekali. Apa nama mati wifi? Kenapa mati wifi? Wih, kesih. Sungkina. Nah, oh, tempat dulu situ mejaku. Kelas B mana? Tanyain nanti. Lupat mah. Cik cik. Tidak bagus jaringan tadi, Kak. Iya, sama kita ya. Iya, sama kita ya. Karena lagi di sekolah ini. Saya materi ku Kak, rencana tindak lanjutku kemarin. Petras, permainan tradisional. Same. Tes. Iya. Kedengaran di suaraku, Kak? Iya, kedengaran. Iya. Apa saja yang kita bahas? Oke, Kak. Apa saja yang kita bahas? Itu Bu tadi. Tradisional. Bentuk SEM kah? Iya, dalam bentuk SEM. Ini Komunitas belajar. yang pertamanya sini pengolahan dan pembelajaran tadi. Iya, berpusat pada peserta didik, Pak. Karena ini kan dalam permainan tradisional, kita kan harus fokus pada anak-anak. Ini juga anak-anak kan dalam itu semua siswa yang dalam kelas 5 dengan 6, karena saya ambil dari kelas 5 dan 6, jadi semua siswa terlibat di dalamnya. Semua yang ya. Dua kelas saya ambil, Kak. 37 siswa.
Apa tak pakai ga Bu? Apa tak pakai ga Bu? Pakai laptop. Tidak, pakai pakai HP karena laptop ada di rumah. Coba saya tahu tadi bilang mau ini, saya bawa laptopku ada di rumah laptop. Adakah dia Kemudian beta? Adakah dia beta? Apanya? Itu Itu RTL. PPT tak PPT tak PowerPoint tak Bu? Ada di laptop, Pak. Karena aku kerja di laptop 2 hari yang lalu. Oh jadi tidak ada filenya di situ di HP tak? Coba dulu saya buka ini ditanya ini. Oh, ada juga tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini skornya. Tujuan programnya ini berpusat juga pada peserta didik, Kak. Coba saya bagi layar. Iya. Tidak bisa Kak, saya bagi layar karena ada di rumah RTL ku. Kabar dua aja gini. Kemana Kak Jamil? Ada saya lihat. Hah? Ada saya lihat Jamil. Itu tidak aktif. Tidak aktif. Kak Dendi juga ada saya lihat. Kak Dendi, Kak Jamil, Kak Dendi. Kak Dendi tadi ini. Oh. Kak Jamil. Kemana ini Kak Jamil? Jadi berapa skor ini dikasih? Kalau ini tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini sesuai ini Kak. Jadi Tujuan programnya. Iya. Checklist kayak ini apakah? Saya juga tidak tahu ini. Di checklist kak. Iya, di checklist. Checklist saja Kak. Gimana pembentuk ini? Diperhatikan Kak, yang kelompoknya, kelompok satu itu yang sampai nanti bertabrakan dengan kelompok tiga. Oh, kelompok 1 kita ya. Oh iya. Oh iya. Sama aja Kak, tapi cuma khawatir nanti bertabrakan. Oke, silakan Kak. Gimana? Coba klik kanan, tidak ada Kak di situ. Checklist. Tidak ada. Atau titik mau saya sini. Sudah. Ada tuh kayaknya kemarin di mana lagi itu tersimpan. Oh di sini apa yang ada tanda hapus sih? Di situ kayaknya, tidak ada di situ Kakak. Bukan. Ya, begitu
Itu angka saja, Oke, pertanyaan nomor 2, Bu. Apa itu? Tujuan program mendukung apa ini? Mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Maksudnya ini penumbuhan suara bagaimana ini, Kak? Untuk penumbuhan suara, pendidikan. Yang itu, Bu, Pilihan dan siswa yang menentukan bersuara atau apa, atau kita agak, atau guru yang menentukan. Dia tetap mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Suara, bukan. Dan hukum saja. Iya, kita ambil saja, Kak. Aduhku saya itu pendidikan kebugaran nih. Oh, kebugaran. Jadi produkku itu video tentang edukasi. Pentingnya kebugaran. Jadi, terus modelnya? Hah? Model pembelajaran kemarin ini bagaimana? Model bentuknya model SMK, P5 Kak? Bukan, kan di situ juga kemarin di situ dan gerak pendidikan kebugaran. Ya, oh, model kebugaran, Bu. Iya, pendidikan kebugaran tadi. Itu nih saya pilih siswa kebugaran. Iya. Yang mana suka. Nanti dia buat video misalkan ayo lakukan selama sekian kali dalam per hari. Oh ya, Oh, jadi siswa ini yang kalian buat ya, Kak. Siswa yang aktif. Apa? Siswa yang aktif. Iya, itu yang aktif. Iya. Jadi dia punya perlu ada yang video, ada yang buat semacam namanya, alat peraga begitu. Iya. Jadi skor berapa kita kasih itu, Kak? Apanya? Karena ini pusat pada peserta didik. Nomor 4, nomor 2. Ya nomor 1 dulu, Kak, karena kita minta. Oh iya, jelas tempat. Karena dia yang memilih. Iya, terus yang kedua, ini penumbuhan suara ini bagaimana ini? Siapa? Penumbuhan suara. Yuslina. Tujuan program pendukung jelas 4. tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dan tujuan besar program. Jelas ini. Tiga. Deskripsi target. Terus yang keempat, deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Berapa peserta ini? Kelas 6. Oh, kelas 6 kita ambil. 19 peserta. Saya bagi 3 kelompok.
Nomor 4 ya, Kak. Ya. Jadi skornya berapa? Jelas pas ini. 4. Karena jelas ini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Kalau anuku Bu, saya rencanakan di bulan selama 4 sampai 5 kayaknya tidak terlalu rinci Iya. karena tidak ada di tanggalnya. Iya. Berarti 2 atau 3. Karena tidak ini berapa hari? Cuma bilang saja. Jelas jika anuku Tidak. bilang 4 sampai 5 tapi di bulan 12 tapi tidak ada tanggalnya di bulan 12. Jadi tidak terinci namanya, Kak Di. Berapa skor situ? Skor 2 kapan, Kak? 2. Potensi tantangan dalam pelaksanaan. Apa tantangannya? Dalam pelaksanaan. Potensi tantangan dalam pelaksanaan. Apa tuh sih kita anu tabu? Apanya tantangan? Ini potensi tantangan dalam pelaksanaan. Kemarin saya itu kan saya belum ini destinasi di sekolah, Kak. Baru kemarin saya bikin RTL-nya. Ya. Belum sempat. Itu juga saya belum. Iya, kalau saya kemarin tantangan kayak ini, tantangannya karena teman-teman masih terkadang kumpul, kadang juga tidak kumpul. Jadi itulah makanya saya selalu lambat ini melaksanakan ini RTL-nya, destinasinya. Karena teman-teman yang di sekolah itu kemarin sama sibuk-sibuk semua. Jadi tidak sempat berkumpul, itulah tantangannya bagi saya. Nah, belum sempat ku bikin RTL-ku. Jadi saya usahakan nanti mungkin hari Kamis, kalau bukan hari Jumat saya baru ini laksanakan RTL karena saya mau ujian juga ke hari Rabu. Sama Ji, saya juga. Begitu Ji. Jadi berapa kita skornya ini, Kak? Ini 3. Iya mau mukanya. 2. 3. Iya. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. 3 mau juga sini. 3 Mudi. Beragam sumber daya yang akan digunakan untuk melaksanakan program.
4 lah. Jelas di sumber daya ke sini. Iya. Menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Ini jelasin ini, Kak. Mana? Karena pemeran utama dalam program. Ya, Peserta 4. didik. Peserta didik kan sebagai pemeran utama di sini. Dalam tak, aku bilang RTL tak. Kemudian lanjut. Iya. Pilih 4, Kak. Iya, 4. Pemeran utama. Iya, pemeran utama. Kemudian rencana pelibatan komunitas atau mitra. 3 saja. 3. Lini masa, evaluasi yang jelas. Lini masa. Pilih berapa di situ, Kak? Ini udah kuliah. Lini masa, evaluasi yang Oke, jelas. Kakak. Jelas kayaknya. Waktunya sudah selesai. Sudah selesai, Kak. Di sisi mam itu. Ya, silakan de. Pengumpulan data, tantangan. Baik, sesuai dengan tadi sebelum kita di board. Jadi saya persilakan kepada kelompok siapa yang pertama untuk menganalisis hasil analisis data present untuk bagaimana Kak? Siapa kelompok pertama yang ini memaparkan hasil analisisnya? Silakan. Bagaimana kelompok 1, 2, dan 3? Siapa yang pertama, Kak? Silakan resen. 14, 15, 17, 20, 23, 27, 31. Jadi itu apa? 34, 37, 40, 43, 45. Bagaimana dari kelompok A1 siap? Kelompok 2 siap? Oh, kelompok Karudi, bagaimana Karudi? Kelompok berapa Karudi tadi? Silakan dibuka. Iya Kak, kelompok 2 Kak. Oh, silakan ke kelompok 2 dia, Karudi ya. Silakan dipaparkan saja Kak. Oke, silakan. Iya, bagaimana Kak Sri? Ya, baik Kak. Sebelumnya mohon maaf. Saya bagikan layar tadi. Tidak terlalu bagus. Ya. Yang ini Kak, tarik Kak. Kak, yang dibagikan ini Kak, yang Ya. Kenapa Kak Sri? Yang analisisnya nih di analisisnya Ya, yang analisis, dibagikan, Kak. analisis saja Kak. Analisis ya. Iya, baik. hasil analisis Kak. yang disampaikan. Oh, hasil analisis. Ya, oke. Iya.
analisisnya. Cuman saya dulu Kak, yang kami ambil ini Kak, RTL dari Kak Rudianto. Oke, waktu Kak ya. Masing-masing kelompok itu kurang lebih 5 menit untuk memaparkan. Silakan Kak. Lanjut Kak. Bagaimana Kak Sri? Belum muncul ya? Belum sih. Bermasalah mungkin jaringannya. Iya. Keluar ini Kak Sri kapan? Kelompok 1 dulu Kak. Karena keluar ini Kak Sri ya. Kelompok berapa kita ini? Mungkin jaringannya Kak. Iya, Kelompok dari ini. Suruh kontak Kak. Bagaimana Kak Rudi? Kak Rudi ya? Atau saya bagiannya? Bisa dijelaskan? Oh iya, bisa. Nanti Kak Rudi. Oke. Kak Halimah kelompok 1 Kak Halimah. Saya tampilkan saja anunya Kak, RTL ku. Ya, itu. Ini hasilnya dari kelompok Oh. Kak. Silakan dibaca saja Kak. Ya, jadi saya baca tadi ini. Ayo Kak, terima kasih atas waktunya untuk RTL analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut PPKG PJOK. Yang kelompok penganalisis di sini yaitu saya Rudianto, kemudian Sri Susilowati, Darwis dengan Kak Senal. Ya, untuk kelompok 2 itu. Untuk langsung saja untuk aspek yang dianalisis yaitu tujuan program pengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian skornya di sini ada 4. Kemudian tujuan program pendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Di sini dapat skor 4. Kemudian tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program, skor 3. Kemudian keempat, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, skornya di sini ada 4. Kemudian yang kelima, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, skor 4. Kemudian keenam, potensi tantangan dalam pelaksanaan yaitu skor 4. Kemudian 7, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan, skor 4.
Kemudian ke-8, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program dapat skor 3. 9, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program, skor 3. 10, rencana pelibatan komunitas atau mitra, yaitu skor 4. Kemudian 11, lini masa evaluasi yang jelas, skor 4. Kemudian 12, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Di sini kami belum mengemukakan. Dan 13, teknik pengambilan data. Kemudian ada kemungkinan tantangan. Untuk tantangannya ada 2 poin di RTL saya dari kelompok 2 tadi. Ya, mungkin itu Kak yang bisa untuk pembalinya. Sudah masuk ke Sri di sini Kak anunya. Belum ada. Jadi selanjutnya saya Kak untuk 4 balik. Ya, jadi terima kasih untuk pembaliknya kepada teman-teman kelompok kami, yaitu saya ambil di sini Kak untuk RTL-nya yaitu perseni. Ya, perseni di sini pada akhir semester, pada saat siswa itu selesai melakukan ujian akhir semester. Untuk pembalinya kepada teman-teman kami, yaitu teman-teman kami menyambut dengan baik untuk diadakannya kegiatan itu, dan kami mendapat juga dukungan dari kepala sekolah kami untuk melakukan kegiatan itu. Untuk fasilitasnya kami diberi keleluasan untuk melengkapi atau memakai alat-alat yang terdapat pada sekolah kami. Mungkin seperti itu Kak yang bisa saya jelaskan dengan singkatnya Kak. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Kelompok 2 Kak ya. Itu saya harap dilengkapi yang tadi kayak yang 3 poin itu. Itu tantangan berapa poinnya? Apakah tinggi ataukah rendah tantangan yang dihadapi ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Kak Sulham ya, yang ini kelompok 1. Ya, saya Kak. Bisa saya tampilkan Kak atau Yang baca, Kak. Oke. Kapak main baca. Oh iya. Saya tampilkan dari kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana? Jaringannya kapan Kak Sulham? Kak Sulham. Ya. Baik, saya akan menyampaikan dari kelompok 1, yaitu menyangkut tentang rencana tindak lanjut. Di sini ada aspek yang dianalisis, yang arah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini kita ambil skornya 4 Kak. Terus yang kedua, tujuan program mendukung penumbuhan suara pilihan
kepemilikan dalam diri peserta didik. Kita juga ambil di sini skornya 4. Terus yang ketiga Kak Sulham, tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Di sini ada skor 3. Terus yang keempat, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, skornya 4. Kemudian lini masa, perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, skornya 2. Terus yang keenam, potensi tantangan dalam pelaksanaan, skornya 3. Terus yang ketujuh, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan, skornya 3. Kemudian yang ke-8, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, skornya 4. Kemudian yang ke-9, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program, skornya 4. Terus yang ke-10, rencana pelibatan komunitas atau mitra, skor 3. Yang 11, lini masa evaluasi yang jelas, skornya 3. Terus yang ke-12, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, skornya 3. Lanjut Kak Sul. 13, teknik pengambilan data, skornya 3. Yang ke-14, kemungkinan tantangan, skornya 2. Itulah tadi hasil diskusi kami. Kemudian ada umpan baliknya, Kak. Di sini ada umpan balik penilaian hasil video menggunakan rubrik apa? Ya, itu tadi Kak dari kelompok saya. Sebenarnya juga ini belum selesai ini umpan baliknya. Ya ada jawabannya sebenarnya. Jadi saya tambahkan saja di sini umpan baliknya. Tadi yang ditanyakan oleh teman-teman itu di dalam kan produk saya itu pembuatan video tentang edukasi kebugaran, pendidikan dalam bentuk materi, pendidikan kebugaran. Tanyakan itu rubriknya video, hasil video. Jadi ada biasanya kualitas bahasa, kualitas videonya apakah bagus atau tidak, isi materinya terutama. Saya kira itu Kak. Bisa ditambahkan di sini nanti Kak. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Ini umpan baliknya terkait dengan hasil penilaian ya, menggunakan rubrik apa. Apakah terkait dengan rubrik fasilitator atau apakah yang ingin ditanyakan ini? Apanya itu Kak? Tentang rubrik penilaian kan? Itu Kak tadi rubrik penilaian hasil RTL-ku. Kak Fatma bisa dimut duluan. Ulangi coba Kak Sul, kenapa? Ya, kan ini Kak, nanti hasil dari RTL saya adalah sebuah video edukasi lah. Siswa nanti yang mengedukasi bahwa pentingnya kebugaran jasmani. Jadi umpan baliknya itu bagaimana caranya, apanya di dalam video itu. Gitu Kak. Atau terlalu jauh dengan
Halo? Putus-putus Kak Sulam ya. Jaringan Kak, Jadi jaringan tak bersahabat. oke, ini kan terkait dengan rancangan dari kakak-kakak ya, rencana tindak lanjut apa yang akan di ini proyek terkait dengan proyek kayak. Nah, umpan balik terkait dari siswa, saya belum menangkap terlalu ini Kak ya, karena tadi putus-putus suaranya. Itu dipaparkan di ini kayak video pembelajaran, maksudnya sebelum tangkap ini anunya Kak ya, umpan balik yang apa ini? Saya kasih masuk sini ke umpan balik pada saat saya di Kombel Kak, atau bukan di situ? Ini terkait dengan yang tadi kayak umpan balik tentang pelaksanaan RTL-nya. Bagaimana respon dari peserta pada saat melaksanakan ini Kak ya, RTL. Apakah disetujui itu umpan balik peserta Kak ya? Oh, Terkait dengan pada saat kakak melakukan rencana tindak lanjut, itu umpan baliknya responsif ya dari peserta di Kombel kakak. oh iya Kak, ya Kak. Tentunya setuju Kak, sangat setuju. Di balik RTL saya Kak, ya setuju. Cuman yang saya masukkan di situ Kak, kebetulan pada saat saya RTL kemarin ada yang bertanya bahwa kan nanti hasilnya video tak adalah siswa nanti yang buat video sendiri. Nah, bagaimana cara tak menilai itu video? Itu yang ditanyakan oleh guru-guru di sini. Jadi saya kasih masuk umpan baliknya di situ Kak. Saya kira umpan balik apa namanya? Oh iya. Saya paham, saya sudah tahu. Oh ya, yang terkait dengan tugas ini kayak bukan terkait dengan tugasnya Kasrul. Ya, itu yang umpan balik dari ini kayak. Oke, kelompok 1 barangkali tidak ada lagi masalah kayak. Saya yang terakhir dari kelompok 3 karena ini waktu sudah lewat kayak. Kelompok 3 Kak Darwin Sidarta bagaimana Kak? Kak Halimah. Ya. Ya Baik, baik Kak, teman. Yo silakan Kak, silakan Kak Halimah. Ini ada peserta lain ya. Saya harap ini karena sebentar kita yang pertama ini melakukan ini kayak. Saya ada lihat peserta dari kelas lain ini. Kak Rudi, mestinya Kak Rudi. Jangan diberitahukan kayak. Oke, silakan. Suruh pulang itu Pak Rudi. Baik, untuk menghargai waktu, saya langsung saja kepada Kak Halimah untuk membacakan mungkin ya hasil dari diskusi kami tadi. Silakan Kak Halimah di. Terima kasih Kak, kami di sini dari kelompok 3 Kak, hanya membacakan, tidak menampilkan layar karena kebetulan kami pakai semua HP dan laptop tidak mendukung Kak. Jadi maaf, kami akan baca dari hasil presentasi dari kelompok 3. Kebetulan kami itu menyetujui hasilnya dari Pak Hasriyadi, dari Kak Hasriyadi, RTL-nya yang kami bahas. Ya, pertama, tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, itu kami kasih nilai 4. Yang kedua, tujuan program mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam peserta didik, dalam diri peserta didik, kami kasih nilai 3. Yang ketiga, tujuan program yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program, kelompok kami kasih nilai 4. Yang keempat, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, kami kasih nilai 4. Dan yang kelima, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, kami kasih nilai juga 4.
Potensi tantangan dalam pelaksanaan itu kami kasih nilai 3. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan itu nilainya 3. Yang ketujuh, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan, sudah ya, 8. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, kasih nilai 4. Nilai 4, sedangkan yang 9, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dalam dan pemeran utama dalam program itu kami kasih nilai 4. Yang 10, rencana pelibatan komunitas atau mitra itu nilainya 4. 5, lini masa evaluasi yang jelas itu nilainya 4. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi itu nilainya 4. Teknik pengambilan data kami kasih juga nilainya 4. Dan kemungkinan tantangan itu nilainya 4. Jadi kami di sini Kak menyetujui dari hasil RTL itu sudah mendukung dalam program kami. Itulah umpan baliknya. Umpan baliknya kelompok kami menyetujui dari hasil rencana tindak lanjut dan mendukung semua program. Silakan Kak Asria, Kak Darwis. Oke, sedikit tambahan. Ya, silakan Kak, silakan. Jadi umpan baliknya waktu RTL yaitu kepala sekolah sangat menyetujui karena adanya permainan tradisional, karena zaman sekarang generasi Z kebanyakan dia fokus pada game online. Oleh karena itu kepala sekolah sangat mendukung karena untuk mengetahui permainan tradisional dan nilai-nilai tradisional tersebut. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Fatma dan tambahan dari Kak Sriadi. Ya betul ya, memang sekarang ini anak-anak kita ya khususnya di SD ya, itu apa ya, kebanyakan game-game yang cuma apa saja kayak game online seperti itu ya. Ini yang tantangan memang dari kita sebagai guru PJOK, bagaimana bisa memunculkan permainan-permainan yang dulu, permainan tradisional yang dimaksud tadi Kak Asriadi. Ya, terima kasih Kak. Saya kembalikan ke Kak Fasil hasil dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Saya berikan ini tepuk tangan dan aplaus ya atas hasil kerjasamanya. Jadi dengan menganalisis hasil dari karya atau hasil dari video kakak-kakak itu sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan kakak-kakak ya. Dengan memberikan poin atau nilai yang ada pada kolom analisis. Jadi kakak-kakak sudah mengetahui di mana kekuatan saya, di mana kelemahan saya pada saat ini kayak pada saat membuatkan RTL. Jadi dengan menganalisis kakak-kakak, saya rasa tentang RTL ini sudah tidak ada masalah lagi kakak-kakak ya. Jadi izin kembali untuk saya screen kayak untuk berbagi layar terkait dengan umpan balik RTL. Ini sudah ya, mari berbagi. Kemudian yang terakhir, ini lanjut ke pengantar bukti karya. Jadi hasil apa tugas terakhir dari kakak-kakak itu adalah mengumpulkan tugas karya pada PMM terkait dengan pembelajaran PJOK kakak-kakak ya. Jadi di sini untuk menutup ini saya akan buka slide baru tentang pengantar bukti karya.
Bagaimana kakak sudah muncul di ini? Karena saya cuma gunakan satu laptop ya. Ya muncul Kak. Oke, makasih Kak Sulham. Jadi sekarang kita masuk di bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, adapun topik pembahasan yakni alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kemudian yang kedua, bagaimana mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 ini revisi 2 November 2024 kayak yang baru ini. Ya, adapun perjalanan peserta program PKG PJOK karena kita sudah di titik-titik terakhir ya, titik-titik nadir pertemuan atau kegiatan PKG PJOK. Minggu pertama sampai dengan minggu kelima itu pembukaan materi orientasi, kemudian masuk di pembelajaran asinkron dan tatap maya. Kemudian minggu ke-6 itu kita melaksanakan tatap muka ya. Jadi hari keberangkatan, kemudian pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Kemudian hari kepulangan itu di minggu ke-6 dan minggu ke-6 ya pada pelaksanaan PKG PJOK. Minggu ke-7 sampai dengan 10 itu kembali pembelajaran asinkron dan tatap maya. Kemudian minggu ke-11 unggah dokumentasi bukti karya. Kemudian minggu ke-12 adalah penutupan. Jadi sekarang kita berada di minggu ke-11 Kak ya, untuk mengunggah dokumentasi bukti karya. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Ini diperhatikan nih Kak ya, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, jadi produk asli ya, yang murni, bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi dari fasilitator. Jadi saya ingatkan di sini produk bukti karya ini Kak 25% dari secara keseluruhan pertemuan atau penilaian PKG PJOK. Kemudian kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Kemudian yang terakhir, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi ini yang mau saya tekankan. Jadi di poin ketiga, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait dengan videonya kayak. Jadi nanti di LMS ada ini ya, ada yang bisa di download tentang surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Kalau menggunakan peserta didik pada saat mengunggah hasil bukti karyanya kayak. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jadi sama kalau kita membuat sesuatu atau apa ya, apakah itu bentuknya skripsi atau membuat buku, itu harus kita cantumkan referensi dari mana kayak. Adapun alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Jadi, peserta itu dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Saya kira kakak-kakak di sini sudah menguasai ya. Kemudian aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama, unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri.
Jadi di sini ada menunya kayak ini draft yang dikirim dulu. Kemudian refleksi bukti karya. Ini mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Jadi nanti ada sesi refleksi yang terakhir ya. Ini pertemuan terakhir kita Kak, membahas tentang refleksi bukti karya. Kemudian berbagi bukti karya. Jadi salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM, kemudian dimasukkan di dalam LMS Kak sekalian. Kalau ada sesuatu hal Kak, silakan bertanya ya. Kemudian unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi ini untuk gelombang 26 Agustus 2024 sampai ini angkatan saya Kak ya. Oh, yang ini Mas ini ya. Jadi bukti karya periode pengumpulannya itu sebentar saja. Itu 3 sampai 13 Desember Kak ya. Itu unggah draft bukti karya. Jadi mulai tanggal 3 sampai 13 Desember itu waktunya Kak ya. Yang pertama. Kemudian pastikan Anda atau kakak-kakak mengunduh dan melengkapi lembar persyaratan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft draft produk bukti karya. Jadi klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataannya. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Jadi yang pertama unduh dulu tentang lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK di LMS kayak. Ini saya tidak lihat layar. Kemudian klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Jadi ini untuk ini kayak lembar pernyataan persetujuan peserta PKG. Jadi mengunggah draft produk bukti karya, kemudian klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh. Kemudian ini kalau make a copy itu sudah kita bisa merevisi atau mengerjakan sendiri dari produk tersebut ya. Kemudian klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Jadi di kolom 3 itu, di kolom 3 ada kerjakan, disitulah dikumpulkan kayak. Nah, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Jadi peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Jadi lembar pernyataan diunduh di LMS pada tautan berikutnya. Ini bisa. Ya, jadi
Oh iya. Jadi silakan diunduh di LMS. Tapi kalau ini Kak, ini ya, silakan di ini. Nanti saya kirimkan juga di grup tentang lembar tautan pernyataan peserta PKG PJOK ya. Ya. Jadi pemilihan kategori bukti karya. Jadi bagaimana itu kategori bukti karya ya Kak? Yang pertama adalah praktik baik. Bagaimana itu praktik baik? Jadi pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik. Ini bisa di dalam bentuk format dokumen PDF atau video. Kemudian yang kedua, praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Kemudian yang terakhir, RPP atau modul ajar. Nah, RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen atau PDF. Jadi ada 3 kategori ya untuk membuat bukti karya. Yang pertama praktik baik, kedua praktik pembelajaran, yang ketiga RPP atau modul ajar. Nah, cara unggah draft bukti karya di LMS atau kategori praktik baik ya. Jadi yang pertama kategori praktik baik ya. Ini. Jadi unggah draft bukti karya, pilih kategori ya. Yang nomor 1, pilih kategori dari produk bukti karya Anda. Jadi pilih di situ praktik baik. Jadi ada pilihan di situ kayak. Jadi kalau memang praktik baiknya bukti karyanya itu dalam bentuk praktik baik, maka pilih praktik baik. Kalau praktik pembelajaran, pilih praktik pembelajaran. Kalau modul ajar, pilih modul ajar ya. Kemudian bentuk karyanya apakah dari produk yang telah Anda kakak-kakak buat, apakah bentuk video? Jadi kalau bentuk video itu salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube ya. Jadi saling link yang sudah diunggah di akun YouTube-nya. Kemudian kalau dalam bentuk PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Jadi kalau itu bentuk PDF langsung saja diunggah dalam dokumen bukti karya ya. Kemudian lengkapi apa judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Jadi perhatikan hashtagnya Kak. Hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Hashtagnya ya. Hashtag PKG PJOK, kemudian hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Kemudian yang keempat, apa deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda? Nah, sama untuk unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik ya. Jenjangnya masih lanjutan. Di situ diisi Kak, pilih jenjang yang diinginkan. Jadi jenjang apa yang di sini barangkali tempat terkait dengan bukti karyanya ya. Jadi kalau barangkali jenjangnya di SD, di situ diisi SD kayak SMP, SMA, SMA. Kemudian apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Kemudian pilih tema bukti karya Anda. 8. Pilih sarana dan prasarana terkait dengan bukti karya Anda. 9. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Jadi di sini juga kita mengunggah berkas karya. Kemudian yang terakhir, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Ya. Jadi kalau sudah diunggah, klik kumpulkan di situ kayak untuk mengunggah draft bukti karya.
Nah, ini unggah draft bukti karya LMS pada kategori praktik pembelajaran. Ya, jadi saya sudah sampaikan tadi kalau memilih praktik pembelajaran maka di situ pilihannya pilih praktik pembelajaran. Kemudian sama pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat apakah dalam bentuk video atau PDF. Kalau video itu saling link yang sudah diunggah di YouTube-nya ya. Kemudian PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Kemudian sama, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Jadi di situ judulnya kayak apa judulnya, kemudian di belakang judul itu tambahkan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar ya. Kemudian sama berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Pilih jenjang yang diinginkan sama 6. Apabila Anda memilih jenjang tertentu sama kayak apakah pilih di sini kelas barangkali ya. Kemudian pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda, unggah lembar persetujuan, klik kumpulkan. Saya kira sama dengan yang pertama tadi Kak. Yaitu unggah praktik baik ya. Kemudian bagaimana modul ajar? Kalau kakak-kakak mengunggah bukti karya tentang RPP atau modul ajar ya. Jadi di situ pilihannya adalah modul ajar. Nah, pilih bentuk karyanya apakah dalam bentuk video atau PDF. Kemudian lengkapi yang ketiga judul bukti karya dan tambahkan hashtag @PKG hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda yang lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda. Apa tujuannya ya? Kemudian sama pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran modul proyek. Kemudian yang ketujuh, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya Anda ya. Asesmen apa kira-kira terkait dengan modul ajar Anda. Kemudian yang terakhir 8, kakak-kakak juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Tidak wajib untuk dilakukan ya. Jadi tidak wajib untuk poin ke-8 ini mengisi kayak. Kemudian terakhir ke-9 ya, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Kemudian yang terakhir klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Jadi setelah disetujui oleh fasilitator, maka sudah bisa dikumpulkan kakak-kakak sekalian. Nah, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Ya. Jadi setelah kakak-kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan apakah sudah sesuai. Jadi harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Jadi bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi kalau sudah disetujui dan sudah memenuhi syarat kakak-kakak itu yang dilakukan oleh fasilitator, maka sudah bisa diterbitkan atau dikumpulkan pada fitur bukti karya PMM ya. Nah, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Jadi kalau sudah mengirim kakak-kakak bukti karyanya, diperhatikan itu konfirmasinya ya. Jadi kalau sudah melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi kalau sudah ini kayak tinggal fasilitator yang punya ini. Kemudian putusan utama dari validasi bukti karya. Jadi fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk, bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Kemudian
Jika bukti Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali, dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Jadi mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS ya. Kemudian putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Jadi apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Kemudian yang ketiga, klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Yang ketiga, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Kemudian unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Ya, kelima, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembaran persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Yang enam, unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Sama kayak yang pertama. Jadi selalu dicek statusnya ya, terkait dengan unggah bukti karya. Kemudian apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Ya, kemudian bagaimana yang lulus validasi, bahwa kakak-kakak hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus ya. Jadi di situ ada umpan balik untuk fasilitator. Kemudian apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Ya. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Yang pertama, jadi buka pada masing-masing aplikasi PMM-nya ya. Kemudian buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Kemudian buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Kemudian yang kelima, cari tombol bagikan karya. Untuk kebutuhan PKG juga digunakan opsi saling link untuk ditautkan di LMS. Jadi hasil karya dari kakak-kakak itu diunggah di PMM, kemudian bagikan karyanya untuk mendapatkan umpan balik dari peserta lainnya. Kemudian untuk kebutuhan, jadi di LMS itu saling link terkait dengan bukti karya kakak-kakak. Nah, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah-langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja ya. Kemudian yang ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang yang divalidasi dengan yang dikumpulkan pada bukti karya di PMM.
Ya, sekarang kita masuk di tanya jawab seputar bukti karya kakak-kakak sekalian ya. Apakah ada pertanyaan dari kakak-kakak terkait dengan bukti karya ini? Silakan, Resden. Kak Sri, silakan Kak. Ya, Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan Kak terkait bukti karya kan di situ Kak dari 3 kita bisa memilih salah satunya ya Kak. Betul. Ya, kemudian Kak, misal saya memilih modul ajar Kak, apakah di juga Kak yang lembar pernyataan ini peserta PKG yang pengambilan gambar anak atau nanti Kak di modul ajarnya itu ada dokumentasi pada saat ditanya modul ajar itu yang akan kita lakukan Kak. Modul ajar ya. Ini terkait apakah PDF atau video? PDF Kak, misalnya modul ajar dalam bentuk PDF yang ingin saya tanyakan Kak. Kemudian ada kelas kan di dalam modul ajar itu Kak? Iya Kak. Nah, kelas apa yang di situ Kak? Kemudian minta apa persetujuan dari unggah buktinya, unggah anunya Kak terkait dengan wali kelasnya ya. Semua itu ada Kak ya. Oh iya Kak. Jadi pada saat nanti Kak, misalnya yang mau diupload itu modul ajar Kak, ada juga foto pada saat pemberian materi ya Kak. Atau modul ajarnya saja yang diunggah Kak? Modul ajar yang diunggah Kak ya. Kecuali ditampilkan dengan mengajar berarti video ya. Berarti minta izin juga sama ini Kak ya. Ada. Tapi hati-hati di modul ajar Kak, jangan sampai plagiasi. Di download baru itu yang di ini. Oh iya Kak, iya. Iya, oke. Ya, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ya, Kak Halimah silakan. Ya Kak, tapi ini saya mau tanyakan. Itu tadi Pak yang ditampilkan itu ada pemilihan seperti yang ditanyakan Kak Sri, pemilihan kategori bukti karya. Masuknya sini Kak, saya maksudnya tidak paham. Apakah di kerja semu itu yang ketiganya atau memilih salah satu? Satu saja Kak ini ya. Satu saja dipilih. Apakah praktik baik ataukah pembelajaran baik, kemudian modul ajar atau RPP ya ini ya. Iya Kak. Dipilih salah satu Kak ya. Kita tidak bisa. Mau nak kerja semua Ibu Halimah itu Pak. Oke. Ya dipilih salah satu Kak ya, yang terkait praktik baik, praktik pembelajaran atau modul ajar ya. Ya Kak, terima kasih. Oke, masih ada Kak? Nanti ini juga saya kirimkan di kayak di grup supaya di ini di pedomani pada saat ini mau unggah bukti karyanya ya. Makasih banyak Kak. Oke. Contoh Kak. Oke. Kak Darus Sidarta silakan Kak. Ya terima kasih Kak. Ini saya lihat saya baca praktik baik Kak ya. Terkait modul. Nah, saya Kak pernah praktik baik dengan guru-guru di sekolah saya, tetapi dalam bentuk tatap maya selama 1 jam Kak. Materinya itu tentang P5. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tuh Kak? Kira-kira ya, yang kaitannya dengan praktik baik ini, karena saya lihat di sini refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah di modul itu kan ada pembelajaran P5. Ya mungkin ada masukan Kak. Ya siapa tahu sisa saya ini. Ya terima kasih Kak. Silakan Kak penjelasannya. Waalaikumsalam. Yang terkait dibahas Kak Darus pada saat melakukan tatap maya, apakah PJOK atau bukan Kak? Itu bukan Kak, pemahaman tentang P5. P5 ya. Bukan Kak. Kan project Kak ya. Oke, ya, sudah dipahami Kak. Project.
Sudah dipahami Kak? Jadi yang terkait dengan PJOK Kak ya. Praktik baik yang terkait dengan PJOK. Di situ intinya Kak ya. Baiklah. Siap. Oke. Terima kasih. Seandainya ini Kak ya, bisa di ini apa? Seandainya pokok bahasanya PJOK itu kan bisa menjadi contoh Kak. Terkait dengan praktik baik yang dilakukan oleh Kadaris beserta dengan rekan sejawat Kak ya, atau rekan-rekan guru yang lain. Oh baik Kak. Oke. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Jadi waktunya Kak mulai tanggal 3 sampai 13 ya. Jadi silakan di ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan Kak, saya lanjut ya. Bisa ditanyakan di grup Kak, kalau ada ini nanti apa yang masih kurang dimengerti Kak ya. Oke, saya lanjut saja Kak sebentar ya. Karena ini sudah. Jadi langkah mengupload video dengan tautan. Yang pertama pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Jadi yang pertama kalau melalui video card itu diunggah dulu di akun YouTube ya masing-masing. Kemudian pastikan video tidak di setel untuk pribadi. Jadi itu di situ jangan pribadi Kak ya. Situ apa ya? Tapi jangan di situ di setel untuk pribadi Kak. Kemudian klik bagikan share pada bagian bawah video. Kemudian setelah itu salin link terkait dengan video yang Anda atau kakak-kakak miliki ya. Jadi itu visibilitas video bukti karya. Kendala video yang di-share untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau privat pada channel YouTube-nya ya. Ini kita tidak bisa buka Kak kalau pilih pribadi di situ atau privat ya. Jadi jangan dipilih jangan di setel untuk pribadi Kak ya pada saat di YouTube. Nah, bagaimana mengatur visibilitas video di YouTube itu yang pertama kakak-kakak kunjungi akun atau link studioyoutube.com ya. Kemudian lalu pilih konten, kemudian pilih video yang ingin diubah dan klik privat pada kolom visibility, pilih publik ya atau publish. Itu Kak yang dipilih. Jangan dipilih privat atau pribadi ya. Nah, video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Jadi kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta. Nah, di sini Kak kalau memang pada saat pembuatan video ini ada yang diunduh dari dari hal-hal yang diunduh dari mungkin dari video yang lain, kemudian tidak mendapatkan persetujuan tentang hak cipta atau copyright dari video tersebut, maka biasanya itu video tidak bisa dibuka kayak atau tidak tersedia, video itu tersebut tidak tersedia. Biasanya itu musik kayak musik pada saat mungkin memasukkan musik itu biasa kan banyak musik yang ini ya sudah ada hak ciptanya kayak. Tapi saya juga banyak di ini yang tidak ini yang bisa dianu Kak ya, yang tidak memiliki hak cipta bisa di itu. Jadi cari saja yang video atau musik yang ini yang masih gratis kayak. Kemudian YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah kita tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta Kak. Itu saja musik biasanya itu yang mendapatkan ini kayak.
Kalau musiknya hak cipta itu tidak bisa terputar, Kak. Nah, langkah mengecek hak cipta video di YouTube itu kunjungi link studioyoutube.com, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa, kemudian pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Ya. Nah, ini bisa dipelajari, Kak, materi terkait dengan atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bukti karya, yaitu di bit.ly bit.ly garing informasi bukti karya ya. Ini bisa terkait pertanyaan-pertanyaan yang terkait bukti karya. Ya, terima kasih kakak-kakak sudah sampai di ujungnya. Cukup, bagaimana Kak terkait dengan penjelasan? Saya kira nanti saya kirimkan ininya ya Kak, yang ini supaya dipedomani pada saat mengirim video. Saya rasa cukup ya pertemuan kita yang ini sudah memakan waktu 2 jam Kak ya. 180 menit padahal waktu kita 90 menit ya. Oke. Kalau tidak ada ini Kak, saya rasa sudah ini ya. Cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ada hal-hal yang lain silakan ditanyakan di grup. Kita nanti berbagi pengalaman kalau ada sesuatu hal atau apabila ada kakak-kakak yang lain tahu, silakan berbagi. Cukup. Sebagai penutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebagai penutup kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafi mahidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih Kak atas doanya. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya harap diperhatikan tugasnya ya Kak, yang belum lengkap dilengkapi, masih banyak. Jadi nanti insya Allah saya sampaikan lagi kepada para peserta untuk melengkapi tugasnya ya. Jadi mohon maaf kalau barangkali ini, tapi terserah kalau saya sudah sampaikan itu kembali lagi kepada kakak-kakak sekalian. Karena yang menentukan kelulusan kakak-kakak kembali lagi kepada para peserta. Saya selaku fasilitator itu cuma memfasilitasi kakak-kakaknya. Kami sudah sampaikan, kalau sudah disampaikan itu kembali kepada pribadi dari kakak-kakak peserta masing-masing. Cukup, saya tutup. Wabillahi musta'an ila istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir foto Kak ya. Silakan open kamera sebelum ini Kak ya. Bagaimana? Siapa yang foto? Oke, salam literasi ya. Siapa yang bisa foto Kak? Foto dulu eh. Lihat apa? Masa foto Kak? Kakak-kakak lain silakan dibuka kameranya ya. Oke, salam literasi Kak ya. Ada yang foto? Oke, satu. Saya yang foto ya. Silakan 1, 2, 3. Sebentar Kak, sebentar. Oke, makasih Kakak. Cukup ya. Selamat beraktivitas, jaga kondisi kesehatan, dan yang terakhir,
ini kayak tugas cukup ya.